Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Aprido The Meaning Station. Selamat pagi Admin, apa kabar Anda? Kembali lagi hari ini di awal pekan seperti biasa jam 10:15. Saya Santi Rosalia hadir di Market Corner. Kita akan ngobrolin soal marketing, di mana ini penting sekali bagi siapapun juga, termasuk juga kita bisa self-marketing. Oke, kita sudah tersambung dengan guru kita, Coach Tommy yang ada di lereng Gunung Muria. Selamat pagi dan Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Kayaknya benar-benar semedi gitu kan, di lereng gunung kan gitu Coach. Iya. Sehat ya Coach? Alhamdulillah. Oke, Mas Tom, hari ini kita masih akan berbicara bagaimana kekuatan dari digital marketing ini menjadi salah satu yantra atau alat ya yang bisa kita optimalkan dalam mengais rezeki atau membuat ATM sendiri dengan sosial media yang kita punya. Iya. Baik, Mas Tom. Sebelumnya kita sapa dulu untuk semuanya yang sudah bergabung. Ada Ihendarto, kemudian ada Galeri 24. Terima kasih yang sudah bersama di live Instagram. Kemudian juga Anda bisa menyimak siaran ini melalui live streaming kami di apridio.id. Dan tentu saja melalui frekuensi kami 98.5 FM. Baik Mas Tom, kita akan ingatkan kembali ya, digital marketing itu sebetulnya sesuatu yang seperti apa sih Mas? Sehingga ini menjadi salah satu the power of yang bisa kita terus optimalkan dan bisa kita pelajari di era yang memang sekarang sudah menggunakan semuanya serba digital. Ya, memang karena eranya sudah melangkah ke sana, ke digital, kemudian diperkuat lagi dengan pandemi ini ya Mbak. Jadi hampir 4 bulan kan ini, hampir 4 bulan kita berdampak di pandemi ini dan belum ada kapan akan berakhirnya. Nah, Betul. akhirnya ada perubahan habit, ada perubahan kebiasaan yang tadinya kita belanjanya itu bisa dengan offline, nah sekarang lebih banyak di online gitu kan. Betul. Jadi ya kalau kita mau jualan ya silakan. Oke. Ini termasuk jualan sayur bisa ya Mas ya? Karena orang sekarang Bisa. udah mulai fobia nih. Pasar-pasar menjadi salah satu klaster penularan COVID. Nah, ini juga bisa dioptimalkan. Oke. Baik, Mas Tom, ini ada pertanyaan yang memang kita angkat untuk menjadi tema hari ini dari Narulita yang sekarang juga Narulita berhak mendapatkan gift dari Coca-Cola ya. Pertama gift kita serahkan pada Narulita yang sudah memberikan inspirasi. Narulita bertanya, saya punya Facebook, saya punya Twitter, dan saya punya Instagram. Ya, oke, IG. Tulisannya I kecil, G kecil soalnya ya. Baik, dan kira-kira apa sih dari kekuatan 3 media sosial tersebut yang bisa saya optimalkan untuk saya jualan? Saya ini pemula, Mas. Terima kasih. Oke, Narulita. Oke, 3 platform tadi memang sekarang sangat powerful ya. Apalagi kalau digunakan untuk jualan. Tetapi kembali lagi kita harus lihat produknya dulu apa. Kalau produknya produk-produk retail, produk-produk konsumtif itu masih oke sih dengan Instagram dan Facebook. Twitter kalau sekarang sih kayaknya masih kurang untuk bisa jualan secara enak ya. Karena orang-orang sekarang malah beralih ke TikTok dibanding ke Twitter kalau untuk jualan. Jadi misalnya kita mau personal branding itu ternyata TikTok bagus banget ya. Dan sudah banyak teman-teman di dunia internet marketing itu menggunakan TikTok untuk beriklan dan membangun personal brandingnya. Dan itu luar biasa juga sih. Tapi tidak jualan secara langsung, tapi dia ngasih tips-tips sih. Ngasih tips-tips yang bermanfaat gitu. Tapi kalau lebih brandingnya ya Mas ya? Betul, kalau menggunakan TikTok ini juga sedang saya pelajari, tapi menurut saya sih masih belum cocok untuk saya sih. Nah, kalau Facebook dan Instagram itu cocok buat jualan produk-produk retail atau konsumtif. Dan masing-masing memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Nah, tinggal yang penting adalah buat kita memanfaatkan semua kekuatan yang ada di platform tersebut. Gitu. Dan benar-benar harus dipelajari. Bagaimana menggunakan Instagram, bagaimana menggunakan Facebook. Seperti itu, Mbak. Oke.
Jadi Narulita punya 3 sosial media yang dia satu akunnya dia ya. Jadi ada 3 hal itu yang bisa dioptimalkan. Ya. Jadi sudah diinspirasikan oleh Mas Tom. Ini TikTok menjadi salah satu yang lagi hits gitu ya. Orang jadi membranding dirinya, kemudian juga produknya melalui TikTok itu. Betul. Nah IG, kemudian Twitter dan Facebook. Kalau Twitter ini masih agak kurang ini ya Mas, nendang kalau untuk jualan memang ya. Lebih banyak orang lebih nulis-nulis. Ya, sekarang kalau menurut saya sih kurang. Kalau dulu memang bagus sih Twitter tahun 2013 dan itu Twitter masih bagus banget buat jualan. Tapi kesininya kebanyakan Twitter itu ya cuman untuk tulisan, untuk quote-quote, untuk tweet war ya kayak gitu-gitulah. Kalau saya nge-tweet ya cuman buat komplain aja sih. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri ya. Iya betul. Oke, nah Mas Tom, itu tadi Mas Tom sampaikan Twitter di beberapa tahun yang lalu memang hits dan bisa untuk jualan. Tapi di tahun-tahun ini kemudian mengalami peralihan fungsi atau orang sudah tidak melihat Twitter lagi untuk jualan. Iya. Nah, apakah memang ada masanya Mas, masing-masing akun ini Mas untuk punya lifetime untuk jualan, untuk branding apa dan lain sebagainya? Sebenarnya tidak ada peralihan sih, cuman memang ada beberapa yang ngomong tuh ketika Instagram muncul, itu kan dia lebih narsis dibandingkan Twitter saat itu. Walaupun Twitter sekarang video bisa, foto juga bisa, seperti itu kan. Tetapi secara platform, secara visual penampakan, Instagram lebih menarik. Karena dia lebih menonjolkan foto dan video kan. Apalagi sekarang di Instagram itu ada model yang karusel, jadi kita swipe ke kiri seperti itu. Dan swipe-nya itu sekarang ditambah sama si Instagram menjadi 10 halaman, nah, itu sangat menarik. Sangat menarik. Kemudian juga beralih nih, anak-anak Twitter memang kebanyakan beralih ke Instagram, karena dia lebih bisa mengekspresikan fotonya, dirinya di sana, seperti itu. Ya, dan ini juga di Instagram tadi Mas Tom mulai main-mainan lighting juga ya. Ya. Itu juga cukup menarik untuk sebuah tampilan, misalnya ada IG TV yang itu akan memperjelas deskripsi yang kita tayangkan sesaat itu ya Mas. Betul. Nah ini kan salah satu fitur Instagram yang sangat powerful untuk jualan sebenarnya kan. Untuk personal branding kita bisa mengundang seseorang untuk bisa ngobrol sama dengan kita. Nah ini salah satu, misalnya saya tidak mengetahui sebuah materi apa gitu, kita tinggal undang pakarnya aja, kita ajak ngobrol, kita udah siapin pertanyaan, ya nanti yang jelasin sebenarnya adalah pakarnya, sementara saya jualan jasa itu juga, seperti itu bisa kan. Nah, ini salah satu fitur Instagram yang sangat disukai, Instagram Live ini. Iya, baik. Narulita ini bertanya lagi nih Mas, jadi dia akan mulai menggali dengan in-depth pertanyaannya karena memang topiknya kita bahas. Oke. Sebaiknya dari tiga media sosial yang saya punya itu dengan nama yang sama atau nama yang beda Mas untuk bisa saling menguatkan brand yang akan saya atau produk yang akan saya jual. Ya sarannya sih kalau misalnya saya jualan sabun kecantikan gitu. Ya Instagram saya akan namanya sabun kecantikan, Facebook saya juga sabun kecantikan. Kalau main Twitter ya sebaiknya disamain, Twitternya juga seperti itu. Gitu. Jadi orang langsung mengencourage ya, oh ini sabun kecantikan gitu ya. Jadi harus dibedakan antara akun pribadi sama akun jualan gitu. Oke. Jadi harus bikin 2 akun gitu ya Mas? Ya. Artinya harus terpisah? Idealnya sih seperti itu Mbak. Oke. Baik, Narulita mudah-mudahan sudah bisa menangkap sehingga nanti sudah bisa aplikatif seperti apa nanti kelanjutannya bisa mungkin dimunculkan lagi ya pertanyaannya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja di 0878333400 untuk WhatsApp atau bisa melalui Instagram Live ya. Dia Harum Puspitasari juga terima kasih sudah bergabung. Kita sekarang ke Lani. Selamat siang dan selamat pagi juga untuk yang sedang siaran. Saya ini menawarkan produk makanan kecil atau snack, tapi rumahan. Yang ingin saya tanyakan adalah sebaiknya saya brand bikin dulu atau saya langsung saja jual produk saya.
Terima kasih, Lani. Terima kasih, Lani. Oke. Ya, sebaiknya sih produknya dikasih nama. Ya, namanya mungkin kalau misalnya masih bingung apa, udahlah kasih nama dulu, seadanya dulu. Kemudian tokonya juga dikasih nama gitu. Jadi orang itu supaya lebih mudah mengenal. Ya, kita kan kalau kenalan kan menyebutkan nama gitu. Saya Tommy, Betul. saya Santi gitu kan. Nah, itu sebenarnya sama. Jadi produk kita apapun itu ya coba dikasih nama dulu. Ya mungkin namanya anak kita juga bisa atau nama kita sendiri ya nggak ada masalah. Yang penting itu Iya. produk dikenal dulu. Nah, supaya dikenal harus ada namanya. Kalau nggak ada namanya kan sulit nanti orang mengingat-ingat. No name. Iya, betul. Itu loh produk yang misalnya kue putu apa gitu kan bingung. Jadi tetap ditandai. Nah, ditandainya dengan memberikan nama dulu. Tapi memberikan nama itu juga, jadi gini, jangan menunggu sempurna dulu ya. Jadi yang penting Oke. kita dikenal dulu, sambil berjalan kita sempurnakan apa yang masih kurang menurut kita gitu. Oke, jadi nggak usah sibuk di nama dulu yang paling menurut kamu srek sehingga nanti produknya tidak di launching, tidak diketahui oleh masyarakat Iya. gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Oke. Nah, Disempurnakan. kalau berinfak, betul. Kalau berinfak itu boleh ya Mas, si fulan gitu ya, tidak sih. Tapi Kalau ini itu mau beda. jualan. Saya mau jualan ya, jadi harus tahu. Tahu-tahu nanti ininya rasanya enak gitu, tapi tidak tahu nama, searching bisa Ya. toko lain yang kena Nah, campur. nanti malah nyangkutnya di toko lain karena kita nggak punya apa ciri khas gitu. Ya, baik. Masih dari Lani, penting nggak sih Mas tagline itu untuk sebuah produk? Kalau menurut saya penting ya, karena tagline itu membedakan kita dengan orang lain. Contoh seperti ketika saya menjual abon ikan tuna waktu itu, tagline saya adalah abon ikan tuna terenak nomor 2 di dunia. Nah, Yang lain nomor 1 ini pede aja ya nomor 2 di dunia ya. iya, itu akan memancing kekepoan orang kan. Loh Mas kok nomor 2? Emang nomor 1-nya siapa? Ya semua orang mengaku nomor 1. Aku nomor 1. Slot nomor 2 kosong, slot nomor 3 kosong gitu kan. Mas emang sudah ekspor kok di dunia. Loh kita hidup di mana? Di dunia kan. Nah, nah biasanya dari situ closing gitu. Boleh menggunakan tagline itu justru bagus supaya kita jadi beda. Apalagi kalau memang produknya sudah masif ya. Nah, kita caranya membedakan dengan nama, kemudian bisa menggunakan tagline tersebut. Apalagi kalau tagline-nya unik ya, itu kan lebih cepat nyantol di kepala orang gitu. Benar. Tadi ya salah satunya ya, biasanya ngakunya nomor 1, ini nomor 2 gitu. Ya, dan nomor 3 slotnya masih kosong juga ya Mas? Betul. Contoh lagi Mbak, Ya. semua air ya, semua air lah, air pegunungan, air sungai, itu mengandung mineral Mbak. Ya. Semua air kan mengandung mineral ya, tapi kenapa merek tersebut air mineral dari pegunungan? Padahal semua air mengandung mineral. Nah itu penegasan, itu tagline. Jadi seolah ini berarti kalau minum ini kita mendapatkan mineral yang cukup. Padahal air sungai, air mineral, apalagi air pegunungan lah udah pasti gitu. Iya. Dia jualan air, ya semua air pasti mengandung mineral, tapi kenapa dia tegasin lagi situ air mineral? Padahal sama, semua air juga mineral gitu. Minuman mineral gitu ya Mas, air mineral. Oke. Baik, Lani sekarang mulai sudah membuat satu tagline. Tadi kembali lagi produk di launching atau dengan brand ini penting juga, tapi tidak usah menunggu sempurna ya. Karena kalau menunggu sempurna harus bertapa juga nanti ikutan di lereng Gunung Muri ya. Kecuali punya dana yang berlebih ya, jadi ada konsultan nama, konsultan merek dan sebagainya, silakan, nggak ada masalah. Iya, betul. Termasuk juga konsultan logo kali ya Mas ya, itu kalau memang sudah punya duit banyak. Logo sih sekarang murah kok. Ya gitu ya Mas. Logo sekarang murah. Sudah mulai karena orang ini ada harga UMKM kok, dari 500.000 itu udah bagus banget. Tapi sama juga Mas, ada inspirasinya gitu.
Ada yang memberikan seperti itu, ada yang enggak. Yang penting sudah sesuai sama seleranya si pemesan atau belum. Yang punya produk. Uh, Oh gitu. Oke, dari Cynthia, selamat pagi Up Radio. Saya ingin bertanya, jika saja saya ini adalah reseller, Mas, kalau Reseller. saya membuat reseller, kalau saya membuat sebuah diferensiasi lagi, apakah dihalalkan atau tidak? Kalau reseller ini harus ada hubungannya sama yang punya produk ya, Mas. Tapi nggak tahu deh, gimana nih, Mas, untuk aturannya aturan mainnya? Pembaruan tuh maksudnya gimana? Nggak tahu nih. Jadi gini, kalau Kalau reseller, packaging, kalau reseller ya otomatis kita mengikuti semua aturan dari produsen. Nggak boleh dirubah-rubah gitu. Nggak boleh dirubah-rubah. Kecuali kita maklun. Nah, kalau maklun kita tinggal bilang sama si produsennya, saya mau pakai merek sendiri nih. Syaratnya apa gitu. Tapi kalau kita reseller ya jangan coba-coba merubah apa yang sudah menjadi ketentuan si produsen. Itu namanya kita memperbaiki. Jadi misalnya ada kemasan, isinya kita buka, isinya kita ambil, kemasannya pakai kemasan kita sendiri, lah itu udah nggak benar. Ya jangan seperti itu. Namanya kriminal ya, Mas ya. Wah, itu bisa kena pidana kalau seperti itu. Nah, mendingan kita ngomong ke produsen, saya mau dong, produkmu bagus nih, tapi saya pengen dengan merek saya gitu. Gimana aturannya? Nah, itu sih ada minimal order yang ditentukan seperti itu. Dan itu mungkin minimal ordernya lebih besar sih daripada reseller. Itu maklun namanya ya, Mas ya? Maklun jadi namanya. Pakai produknya orang, tapi dengan brand kita. Betul. Itu banyak sekali sih sekarang. Banyak sekali. Nah, itu lebih enak yang mana, Mas? Untuk misalnya kita juga pengen punya usaha sendiri dan brand kita dikenal, tapi sementara secara isi kan kita nggak produsen ya. Kita percaya ini produknya bagus. Itu mending enak itu atau reseller saja, Mas? Ya, kembali diukur lagi tenaga, otak, waktu, sama duitnya. Kalau saya dulu, cerita sedikit tentang waktu jualan abon ikan tuna, itu mulai di dropship saya. Karena waktu itu saya mulai itu masih jadi karyawan. Sehingga saya belum bisa 100%. Waktunya tidak banyak. Nah, ketika saya terkena pengurangan karyawan, banyak waktu luang, saya meningkatkan diri menjadi reseller. Kenapa reseller? Karena kalau misalnya reseller itu kan kita beli stok kan. Jadi ketika melihat stok banyak tuh adrenalin terpacu gitu. Wah, ini harus laku, harus laku. Akhirnya sampai dengan taraf maklun. Jadi saya bertahap nih dari dropship, reseller, agen, terus maklun. Jadi ketika saya punya uang, akhirnya saya mengajukan diri untuk maklun. Sehingga pakai merek saya sendiri seperti itu. Nah, kalau enak gak enaknya, sebenarnya paling enak ya jadi reseller sama agen karena nggak mikir apapun gitu. Kita jualan aja. Nah, kita tinggal menerapkan strategi jualan. Kalau menggunakan merek kita sendiri, nanti kita harus daftarkan ke hak merek dan sebagainya. Jadi ada tambahan yang lebih sana. Secara effort lebih besar yang maklun tadi ya, Mas ya. Dan hasilnya karena memang nanti menjadi milik kita yang lebih ya banyak, hasilnya ya itu tadi ya. Jadi antara resiko juga tinggi, kemudian keuntungan juga tinggi gitu ya. Itu sebanding kayaknya. Keuntungan pasti tinggi karena kita maklun kan. Jadi marginnya akan jauh lebih besar. Dan kita bisa membuat reseller dan agen juga sih kalau kita itu merek kita sendiri. Seperti itu. Cuman memang nanti minimal ordernya akan jauh lebih banyak. Yang kedua berarti kita harus produksi kemasan, ya kan. Kalau reseller sama agen kan kita udah terima bersih aja. Nah kalau maklun kan artinya ada biaya tambahan lagi selain beli produk, bikin kemasan dan sebagainya. Oke. Nah ini bagus nih Mas, ada Andika. Selamat pagi Mbak Santi. Tolong dong Mas Tommy bisa ceritakan waktu dropship itu seperti apa pengalamannya sehingga bisa fokus untuk bisa jualan produk satu itu saja. Terima kasih Dika. Ya, dropship itu paling enak sih sebenarnya. Tapi yang jadi PR adalah ketika mencari supplier atau produsennya. Jadi saya harus berkeliling. Jadi yang lama itu adalah mencari supplier dan produsen. Jadi karena saya akan mencari
produk yang sesuai dengan keinginan saya. Kemudian saya juga harus bisa menilai si supplier ini fast respon atau tidak gitu. Karena kalau tidak ya bahaya nih, karena dropship kan, ketika nanti misalnya ada pembeli, kemudian ternyata barang kok belum sampai nih, 3-4 hari kok belum sampai gitu kan. Padahal sekarang kan nomor resi itu bisa dilacak. Nah, kemudian kita telepon ke supplier. Ternyata suppliernya itu besoknya atau 24 jam baru direspon. Wah, itu parah banget itu. Betul. Jadi benar-benar ya, PR yang paling penting adalah mencari supplier dan produsen yang amanah. Nah, kalau itu sudah selesai, ya sebetulnya tugas kita sebenarnya cuma jualan sih. Dropship, reseller, sama agen itu sebenarnya tugasnya cuma jualan. Nah, enaknya dropship, kita tidak stok barang. Sehingga bahkan saya tidak punya uang nih. Yang penting saya ngambil foto-foto yang diberikan sama si supplier, saya tinggal jualan, saya pampang di sosial media. Ketika ada pembeli, di online itu kan pembeli bayar dulu. Nah, uang ini kita setorkan ke supplier sesuai harga dropshipnya, dan kita sudah keep marginnya, keuntungannya. Jadi enaknya dropship sebenarnya seperti itu. Jadi kita nggak punya uang pun bisa melakukan atau bisa jualan. Seperti itu. Jadi itu Andika ya, kalau dropship itu memang kita tidak perlu modal banyak ya, masanya modal sosial media tadi yang bisa kita push untuk jualan, dan kenalan juga dengan produsen-produsen yang tidak tangan keberapa gitu ya, jadi harganya lebih minim gitu kan. Ya, produsen kan pasti tangan pertama ya, supplier. Nah, supaya bisa fokus, ya misalnya tujuan kita jualan tuh apa dulu nih. Nah, kita harus punya. Jangan sampai aku pengen jualan iseng aja gitu. Ya boleh sih, nggak apa-apa, tapi itu nanti akan banyak tergoda dengan hal-hal lain seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau fokus ya, misalnya, wah ternyata saya sudah nggak dapat, saya mahasiswa, orang tua, mohon maaf sudah tidak mampu untuk mensuplai uang bulanan. Nah, kita terus membuat rincian biaya nih, biaya kos berapa tiap bulan. Kemudian biaya makan dan sebagainya. Misalnya selama sebulan saya butuh 1 juta. Nah, berarti saya harus jualan sekian banyak. Nah, itu harus ada. Jadi motivasinya itu benar-benar kita bisa memenuhi kebutuhan biaya kita per bulan. Itu kalau mahasiswa. Kalau misalnya kita berkeluarga ya kita ini aja, hitung aja biaya bulanan keluarga itu berapa. Berarti saya harus mendapatkan uang berapa tiap bulannya. Nah, untuk mendapatkan uang misalnya dalam sebulan itu kita butuh 2 juta, ya berarti saya harus jualan sekian piece. Nah, itu akan menjadi motivasi kita. Nah, bagaimana saya bisa jualan sekian piece per hari? Nah, itu nanti langkah berikutnya. Berarti harus belajar internet marketing dan sebagainya gitu. Iya. Jadi ada tujuannya dia jualnya ya, jangan iseng-iseng aja ya. Atau menguji kekuatan sosial media deh, gitu ya. Pernah kita nawarin barang. Nanti malah nyesel. Nggak perlu diuji. Iya. Baik, Mas Tom, ini tujuan kita berbisnis ini kan orang kadang-kadang suka ya, kalau lewat online itu hanya sebagai sambilan, dan itu ternyata tersugesti ya, menjadi afirmasi, hasilnya juga sambilan aja, artinya uangnya lewat gitu ya, sambil jalan gitu kan. Iya betul. Jadi termasuk Mas Tom juga ya bikin orderan laris banjir orderan, ini menjadi satu doa sebetulnya ya. Iya betul. Jadi setiap saya posting di Facebook kan bawahnya pasti salam banjir order. Jadi supaya memang itu kejadian gitu. Salam sukses bertubi-tubi dan sebagainya. Terus passwordnya email, passwordnya sosial media itu doa, misalnya kantor baru 2021, nah mudah-mudahan terwujud tahun 2021. Kayak gitu. Amin. Iya, jadi segala hal itu dimulai dengan kata-kata yang kita ucapkan sendiri ya. Itu akan memotivasi kita dalam melangkah. Baik, sekarang menuju ke Ahmad. Ahmad, pertanyaannya seperti yang sudah-sudah. Brand itu sama produk, menurut saya pentingan produk, Mas. Karena biasanya orang kalau bicara soal makanan,
brandnya bagus, tapi ternyata produknya nggak enak. Jadi kapok deh. Terima kasih Ahmad. Ini pernyataan atau pertanyaan? Nah, pernyataan. Pernyataan dan yang sudah-sudah gitu ya, Mas Tom menjelaskan juga ya. Oke, Ya, terima kasih Ahmad. nggak apa-apa sih, brand itu kan sebenarnya kalau bicara brand itu nggak cuman merek, nggak cuman nama gitu, tapi habit perusahaannya, karakter perusahaannya, bahkan sampai SDM-nya nanti akan masuk di dalam brand itu, sehingga orang misalnya nih kita lihat ada pegawai bank, kita dengan melihat mereka aja, oh ini pasti Bank Mandiri nih, oh ini pasti BCA nih. Nah, itu brand itu sampai segitunya nanti gitu. Jadi brand itu sebenarnya tidak dalam skala yang sangat sempit gitu. Tetapi bagaimana caranya nanti memang pertama memang produk yang bagus. Tapi kalau produk yang bagus ini nggak ada namanya, ya ini kan sama aja bohong gitu. Jadi sebetulnya mereka saling terkait gitu ya Mas ya. Iya. Jadi penting juga karena ini nanti akhirnya orang jadi akan begitu lihat packaging, oh ini pasti produk itu gitu ya Mas. Orang mengenal Betul. secara personality. Sama kalau Baik, kita Iwan jalan, Kusama. kalau kita jalan, terus ada apa itu namanya? Ada toko yang warnanya merah, putih, biru. Pasti apa? Biru. Indomaret Ya, kan? Indomaret. Itu brand. Sampai warna pun kita jadi ini ya Mas. Padahal di situ Yeah. kadang-kadang warnanya merah, nggak taunya cuman bukan nama Alfamart gitu, yang lain gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Pernyataannya kita terima dengan senang hati dan mudah-mudahan Anda bisa mudeng juga ya antara brand dengan produk ini memang harus berkolaborasi atau berhubungan, saling berhubungan. Baik, 089945 sekian-sekian. Aku ini sensitif bicara soal brand, Mas. Karena saya pernah, dia tidak pakai nama nih, no name, beneran ya. Karena orang sensitif nggak apa-apa. Karena pernah saya beli brand yang bagus, saya kira ternyata produknya jelek. Ini fashion sih, Mas. Dan untuk komplain tidak direspon dengan bagus. Bagaimana, Mas, ini? Gitu. Oh, dia komplainnya belum selesai nih, no name. Wah, ini brandnya bagus. Kalau ini kan objektif banget ya. Nah, agaknya ya emang agak sulit kita untuk untuk bisa menanggapi hal yang subjektif seperti ini gitu. Tapi memang gini, untuk bisa mengenal sebuah produk, memang yang paling mudah itu brand itu yang digemborkan kan, bukan produknya. Seperti itu. Tapi kalau orang yang misalnya mau meninggikan brand, tapi produknya kurang bagus, itu kan sangat resiko, dan itu seperti bumerang yang kembalinya sangat cepat gitu. Jadi menurut saya kalau brandnya sudah bagus ya dipastikan sih sebetulnya produknya juga pasti sudah bagus. Tetapi pastinya kita juga tidak bisa seutuhnya bisa menerima kekurangan ketika kita, ini kok ternyata brandnya bagus, ternyata ketika saya beli kok tidak sesuai dengan harapan. Ini kan masih subjektif banget ya, sementara nggak ada masalah gitu, oh iya gitu, nggak ada masalah. Jadi ya agak sulit juga nih untuk mendeskripsikan hal itu. Yang paling enak adalah misalnya kita ke provider ya, operator seluler gitu, ternyata ini namanya besar sekali nih, tapi kok sinyalnya mendrip gitu misalnya gitu kan. Tidak sesuai sebesar namanya gitu. Ya, tidak sesuai sebesar namanya. Harusnya kan nama besar ini bisa bangun tower di sini gitu. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang seperti itu. Nah, itu contoh seperti itu kan sebenarnya sangat subjektif ya. Dan ini bisa jadi sebuah Mas, kayak tips juga ya buat kita yang akan menjual barang di online ini. Hati-hati juga dengan gampang mudah menerima komplain-komplain yang itu kita harus melihat sendiri, selektif juga ya. Semua orang kan punya kadar subjektivitas yang beda-beda. Kalau orang ini komplain aja, nanti kita bisa kacau dong untuk bisa konsisten dengan produk itu. Iya, betul. Nah, tapi tetap saja kayak misalnya saya sedang menggaungkan kelas online saya gitu. Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin, sebagus mungkin untuk
melayani peserta yang ada. Jangan sampai Iya. nanti brandnya bagus, tapi ternyata pelayanan saya buruk gitu. Mhm. Heeh. Iya, pasti itu ya. Tetapi tadi 0899 ini kita belum ngerti banget ya seperti apa yang dimaksudkan. Karena memang semua orang tingkat kepuasannya beda-beda. Mm-mm. Baik, Mas Tom, di detik-detik terakhir sukanya begitu ya. Kita ini waktunya selalu saja. Mudah-mudahan Arwita yang memberikan ide untuk mengangkat tema ini sudah paham sehingga tadi sudah mulai untuk melakukan itu dengan Twitter, Instagram, kemudian Facebooknya untuk jualan. Silakan saja. Kalau Iya. masih ada hal yang mau ditanyakan, kita masih welcome deh ya. Baik, Mas Tom, ini pertanyaan dari large gitu. Oh, tulisannya large. Namanya aneh-aneh juga. 08122 sekian. Selamat pagi Apredio. Saya sering mendengarkan acara ini tapi saya menyimak saja. Untuk melangkah saya untuk berjualan di online agak belum berani. Nah, bagaimana ya Mas untuk memulai usaha? Dan saya tahu digital marketing ini punya kekuatan yang luar biasa setelah saya lihat teman-teman juga pada sukses. Oh, large. Lakukan saja. Ya, Ini untuk memulai aja masih takut nih Mas. ya sekarang semua orang melakukan sesuatu kan ada tujuannya kan. Mm-mm. Nah, ya itu tadi jangan sampai kita jualan tuh cuma buat iseng gitu loh. Takutnya gini, ketika iseng ternyata banjir order. Nah, ternyata terus kita nggak siap. Nah, itu malah Ya, bumerang itu. kan. Nah, sebaiknya kita tanyakan dulu diri sendiri, saya jualan online ini untuk apa sih? Untuk apa saya melakukan hal-hal ini gitu. Itu harus ada dulu. Jadi kebanyakan dari kita tuh berjalan aja tanpa tujuan. Itu kan zombie ya. Jangan sampai jadi zombie gitu. Jadi kita tentukan dulu tujuan. Ya, kalau misalnya tadi mahasiswa, oh kekurangan duit, besok butuh makan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak merepotkan orang tua? Ya sudah, kita jualan online gitu kan. Tapi supaya online-nya fokus ya tujuannya, oh saya butuh uang tiap bulan tuh 1 juta. Nah berarti kan saya harus menghasilkan di atas 1 juta kan, supaya 1 juta ini kan bulanan. Berarti supaya untuk hidup saya lebih dari 1 juta. Nah bagaimana caranya? Nah jualan online. Jualan online-nya berarti harus jualan sekian per hari. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sekian per hari? Berarti harus belajar internet marketing dan seterusnya. Nah itu tujuan ini harus ada dulu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tuh nggak tahu gitu. Tom, contoh ya, Tom kamu ke Jakarta, bisa nggak? Bisa. Masalahnya Jakarta itu ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan seterusnya. Nah ini alamatnya di Jakarta mana nih? Kalau cuma Jakarta toh, kita pasti sampai. Tapi iya betul. gantung kan, ini ya alamatnya Jakarta mana gitu. Nah itu harus ada dulu tujuannya. Betul, jadi goalnya kemana itu kita harus paham dulu apa yang ada di diri kita ya Mas ya. Iya. Termasuk tadi buat beli pulsa lah, paling tidak kan handphone ini butuh pulsa. Betul, gitu ya. Nah, minimal seperti jadi itu. lebih mandiri. Bagaimana saya kebutuhan pulsa tuh 100.000. Wah, kalau 100.000 cuman buat TikTokan, buat YouTubean kan sayang ya. Bagaimana kalau 100.000 yang saya setorkan ke operator ini juga menghasilkan lagi? Nah, itu juga bisa. Itu kan tetap tujuan kan? Betul. Baik, terima kasih ini yang sudah bergabung dan sepertinya kita harus segera mengakhiri untuk ketemu lagi minggu depan. Silahkan untuk Anda yang punya topik yang pengen kita bahas, bisa saja kirimkan lewat WA di 0878 33300 400 atau bisa telepon ke Apredio di 024 844 1480. Mas Tom, terima kasih banyak. Kemudian untuk yang mendapatkan bingkisan Coca-Cola, Mas Tom mau dikirim lagi? Boleh. Mau dikirim lagi nggak? Boleh. Kita nanti akan kirim ke Mas Tom lagi ya. Oke, selamat buat Narumita yang sudah memunculkan idenya, kemudian buat Lani, Andika, dan juga buat Mas Ahmad ya. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung sekali lagi. Mudah-mudahan secuil waktu ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi pekan depan, Mas. Thank you ya. Baik, saya Santi Rosalia yang sudah berbincang-bincang dengan Mas Tommy Arnold dan kita sudah banyak dapat info dari beliau. Kita akan ketemu lagi minggu depan di topik yang lain, tentu saja di Market Corner. Saya Santi Rosalia. Terima kasih, sukses untuk Anda dari Up Radio. Selamat siang.
Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.